Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang wafat tahun 1206 Hijriah. Sudah selesai kita berikan pendahuluan pada bab yang keempat, ya, berkenaan dengan bab al-khaufu minasyirk, bab wajibnya takut kepada kesyirikan. Dan sudah kita jelaskan apa itu kesyirikan, apa definisi kesyirikan, definisi umum dan juga definisi khusus. Kemudian juga sudah kita sebutkan pembagian syirik menjadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian dari sisi hukum kita juga sudah jelaskan dua jenis syirik, yakni syirik akbar dan syirik asghar. Apa persamaan di antara kedua syirik ini dan apa perbedaannya? Ya, apa persamaannya dan apa perbedaannya? Ini sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lihat dalil-dalil yang dibawakan penulis oleh beliau rahimahullah. Pada bab ini beliau rahimahullah membawakan 5 dalil. 2 dalil dari Al-Qur'an dan 3 dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, babun al-khaufu minasyirk. Bab wajibnya takut kepada kesyirikan. Mana dalilnya seorang itu wajib takut kepada syirik? Mana dalilnya seorang itu wajib takut kepada kesyirikan? Dalilnya ada 5 yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama, wa qaulullahi azza wa jal, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, ya, dia disekutukan dengan siapapun juga. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di bawah daripada kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Ayat ini jelas menunjukkan wajibnya seorang takut kepada kesyirikan. Dikarenakan kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa, satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan yang dimaksud di sini menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Karena ada 2 pendapat di kalangan mufassirin berkenaan dengan ayat ini. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Syirik apa yang tidak diampuni oleh Allah? Pendapat yang pertama mengatakan yang tidak diampuni hanya syirik akbar saja. Adapun syirik asghar diampuni. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dua-duanya tidak diampuni. Akbar dan asghar dua-duanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 pendapat di kalangan ulama dan pendapat yang kedua yang lebih tepat. Pendapat yang kedua lebih tepat, yakni bahwa kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah mencakup syirik akbar dan juga syirik asghar. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya ketika menyebutkan persamaan antara 2 jenis syirik ini. Bahwa di antara persamaan syirik akbar dan syirik asghar, yakni sama-sama tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menguatkan keumuman ini bahwa syirik yang tidak diampuni di sini mencakup akbar dan asghar adalah adanya isim nakirah. Isim nakirah dalam kalimat penafian. Ya, isim nakirah dalam kalimat apa? Penafian. Ya.
Di mana isim nakirah kalau berada dalam kalimat penafian maka dia bermakna umum. Ya, sebagaimana disebutkan dalam qawaid al-fiqhiyah, dan ini qawaid sebenarnya bukan hanya kaidah fikih tapi kaidah tafsir. Ya, kaidah tafsir. Kata Sa'di rahimahullahu taala, "Wan nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi." Ya. Wan nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi. Kata Sa'di rahimahullahu taala dalam mandhumah qawaid fikihnya bahwa nakirah kalau dia berada pada susunan penafian, nakirah kalau berada pada kalimat nafi, penafian, tu'til umum, maka memberikan makna umum, au siyaqin nahi. Demikian pula kalau nakirah berada pada kalimat nahi, larangan, maka juga bermakna umum. Di sini isim nakirah berada pada kalimat penafian, yaitu la yusyrik, la yaghfiru. Innallaha la yaghfiru. Tidak mengampuni, kalimat penafian, sehingga nakirahnya bermakna umum. Yakni apa? Semua bentuk kesyirikan akbar dan asgar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana isim nakirahnya? Isim nakirahnya adalah an masdariyah yang masuk kepada fiil mudhari, yusyraka. Ya kan? Nah, yusyraka mudhari kemasukan an ditakwil ke masdar isim nakirah. Takdirnya innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Ya, innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Bahwa Allah tidak mengampuni syirkan, semua jenis kesyirikan. Nakirah pada kalimat penafian. Sehingga bermakna apa? Bermakna umum. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ulumul arabiyah, ilmu-ilmu bahasa Arab itu ilmu yang tidak bisa terlepaskan dari semua ilmu. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa ilmu al-arabiyah miftahul ulum, bahwa ilmu bahasa Arab itu kunci semua ilmu. Tidak peduli engkau belajar sejauh apapun, sebanyak apapun, dan kepada guru hebat manapun, kalau belum menguasai Arabia maka semua pintu itu tertutup, tidak ada yang bisa terbuka. Karena kunci dari semua ilmu adalah pemahaman, pengetahuan yang benar terhadap apa? Terhadap ulumul arabiyah. Secara khusus ilmu saraf, ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Tiga ilmu ini ilmu yang sangat penting dikuasai oleh seorang talibul ilm. Tanpa tiga ilmu ini dia tidak akan berbicara apa-apa dalam masalah agama. Diharamkan dia berbicara dalam masalah agama tanpa penguasaan terhadap tiga ilmu ini. Nah, ini sisi pendalilannya. Dari sisi pendalilannya, kenapa seorang disuruh takut? Kenapa seorang wajib takut kepada kesyirikan? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Kemudian kalimat tidak mengampuni di sini, apa yang dimaksud Allah tidak mengampuni kesyirikan? Kata para ulama, maksudnya adalah Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kalau pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Kalau pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Adapun kalau pelakunya bertaubat sebelum meninggal, maka semua dosa diampuni termasuk kesyirikan. Adapun kalau dia pelakunya itu pelaku kesyirikan bertaubat sebelum meninggal, maka semua dosa diampuni oleh Allah termasuk kesyirikan. Ya. Orang murtad masuk ke dalam Islam diampuni semua dosa-dosanya. Orang murtad masuk lagi ke dalam Islam diampuni semua dosa-dosanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seorang bertaubat sebelum meninggal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Amr ibn al-As, "Ala ta'lamu ya Amr annal islama yajubbu ma qablah." Tidakkah kamu tahu wahai Amr bahwa Islam menghapuskan semua dosa sebelumnya? Islam menghapuskan semua dosa sebelumnya. Maka tidak peduli dosa apapun yang kamu lakukan, walaupun itu kesyirikan, kemurtadan, kekafiran, kalau engkau bertaubat sebelum meninggal, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatmu. Maka ayat ini umum tapi maksus, dikhususkan, yaitu dikhususkan dengan ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah betul-betul mengampuni dosa semuanya. Lihat sampai sini, Allah mengampuni dosa semuanya, termasuk syirik. Allah ampuni. Karena itulah
butuh difahami mendudukkan dua ayat ini. Kata para ulama, ayat ini innallaha la yaghfiru an yushraka bihi diarahkan kepada yang meninggal dan belum bertaubat dari syirik. Meninggal dan dia belum bertobat dari syirik, maka berlaku padanya ayat ini. Adapun orang yang masih hidup, maka belum berlaku ayat ini. Dalam artian kalau dia meninggal bertaubat sebelum meninggal, maka yang berlaku bagi dia adalah ayat yang tadi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa seluruhnya, termasuk kesyirikan. Ya, termasuk apa? Termasuk kesyirikan. Nah, intinya ayat ini tegas menunjukkan wajibnya takut kepada kesyirikan karena syirik merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala kalau dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Dan ini hal yang penting diperhatikan dalam tarbiyah Islamiyah. Ketika seorang mengajarkan tentang bahayanya kesyirikan, jangan sampai terlalu berlebihan membawakan ayat ini. Pokoknya tidak diampuni kesyirikan, siapa yang berbuat kesyirikan tidak diampuni oleh Allah sama sekali. Seakan-akan kalaupun dia bertobat tetap tidak diampuni. Enggak. Maka ini harus diimbangi antara tarhib dan targhib. Kita memberikan tarhib, mengingatkan bahayanya syirik kepada masyarakat, tapi juga disertai dengan targhib, kabar gembira bahwasanya kalau kamu bertobat sebelum meninggal, semua kesyirikanmu terhapus. Tenang saja. Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada firman Allah Ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni dosa di bawah itu. Kalimat duna itu bermakna di bawah, bukan bermakna selain. Karena itulah kurang tepat kalau diartikan ayat ini wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Bukan selain syirik, tapi di bawah syirik. Sudah sampai sini? Di bawahnya syirik. Kenapa? Karena selain syirik ada dosa-dosa lain yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mengatakan bahwa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala hanyalah syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, maka berarti dosa membenci sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena agamanya itu juga diampuni. Karena itu bukan syirik. Membenci sahabat Nabi karena agama itu bukan syirik, tapi itu kekafiran, juga tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Orang yang menginjak Al-Quran, menginjak mushaf Al-Quran diinjak, itu bukan syirik. Itu bukan apa? Bukan syirik, tapi kekafiran yang sejajar kedudukannya dengan kesyirikan, juga tidak diampuni oleh Allah. Ya, sampai sini. Karena itulah ayat ini, makna ayatnya Allah mengampuni dosa duna, di bawah syirik, yakni yang di bawah levelnya kesyirikan. Adapun dosa-dosa selain syirik, kalau dia satu tingkatan dengan syirik juga tidak diampuni, walaupun bukan syirik. Jelas sampai sini? Walaupun bukan syirik. Orang yang mengingkari kewajiban sholat itu bukan syirik, tapi selevel dengan kesyirikan, tidak diampuni kalau dia meninggal tidak bertobat. Maka kalimat maduna dzalika kata para ulama, yakni ma tahta dzalik, di bawahnya syirik, bukan selain syirik. Jelas sampai sini? Bukan selain syirik, tapi di bawah kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah dari kesyirikan liman yasha, itu pun bagi siapa yang dikehendaki. Tidak semua juga Allah ampuni. Tidak semua juga orang yang berbuat dosa-dosa besar Allah ampuni. Ada yang diampuni, ada yang tidak. Tapi sisi pendalilan ayat ini jelas menunjukkan wajibnya takut kepada kesyirikan. Dalil yang kedua, wa qala al-Khalilu alaihi salam. Al-Khalil yakni Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman. Beliau berkata dalam ayat Al-Qur'an, Allah membawakan ucapan beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Yang dimaksud dengan asnam, yang dimaksud dengan berhala di sini adalah semua selain Allah. Ya, yang dimaksud dengan asnam di sini adalah semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di zaman Nabi Ibrahim perwujudannya adalah patung-patung. Perwujudannya adalah patung-patung, tapi intinya adalah semua yang disembah selain Allah dia adalah sanam. Dia adalah berhala.
Ayat ini menunjukkan wajibnya kita takut dari kesyirikan dari dua sisi. Ayat ini menunjukkan wajibnya kita takut dari kesyirikan dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa yang berdoa ini bukan manusia biasa. Yang berdoa ini adalah Nabi Ibrahim. Ya, yang berdoa di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yani Nabi selevel sekaliber beliau, tingkatan beliau, hanya satu orang Nabi di atasnya beliau, hanya Nabi Muhammad SAW. Beliau di urutan nomor 2. Ya, beliau di urutan nomor 2. Kalau Nabi Ibrahim saja berdoa agar minta dijauhkan dari kesyirikan dari diri beliau, menunjukkan takutnya beliau kepada kesyirikan, maka kita selaku manusia biasa selayaknya lebih takut lagi, lebih wajib untuk takut. Kalau Nabi Ibrahim saja takut, maka kita apa? Wajib lebih takut lagi. Kata para ulama, faman ya'malul fitnata ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang mengaku merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Ibrahim saja takut terkena kesyirikan, siapa yang merasa saya tidak mungkin berbuat syirik? Ya. Siapa lagi yang yang bisa memastikan dirinya lepas dari kesyirikan? Karena itulah orang yang mengatakan saya tidak takut syirik itu orang jahil, orang bodoh. Orang yang menipu dirinya sendiri. Dia tidak tahu betapa bahayanya itu kesyirikan. Sehingga apa? Dia tidak takut kepadanya. Syirik ini adalah musuh yang kalau dia mendekat kita harus lari, bukan dilawan. Syirik ini adalah musuh yang kalau dia mendekat kita harus lari. Tidak ada apa? Bukan tempatnya berani melawan kesyirikan, enggak. Berani di hadapan kesyirikan itu bunuh diri. Seorang harus menjauh dan takut dari kesyirikan. Ya. Nah, ini sisi yang pertama. Menunjukkan wajibnya takut dari kesyirikan adalah karena yang takut kepada kesyirikan di ayat ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau siapa beliau? Jelas. Kalau beliau saja takut dari kesyirikan, apalagi kita. Kemudian sisi yang kedua, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta agar dijauhkan dari penyembahan kepada berhala. Bukan hanya untuk beliau sendiri, tapi juga untuk keturunan beliau. Ini menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Suatu hal yang normal ya, kalau kita sebagai orang tua sudah punya anak misalnya. Kalau kita sebagai orang tua takut sama sesuatu, ya, tentu kita juga takut kalau sesuatu itu mengenai anak keturunan kita. Ya kan? Bahkan orang tua biasanya mengatakan, "Enggak apa-apa saya yang kena, yang penting bukan anak-anak saya." Ya kan begitu? Enggak apa-apa saya yang kena, yang penting anak-anak saya bukan. Jadi ketika orang tua meminta perlindungan untuk anaknya dari sesuatu, menunjukkan sesuatu itu hal yang sangat menakutkan. Yang sangat menakutkan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak cukup meminta perlindungan kepada Allah untuk diri beliau sendiri, tapi juga untuk anak keturunan beliau. Ya, dan Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau alaihissalatu wassalam. Ya, Allah mengabulkan doa beliau. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi seperti Nabi Ibrahim saja, kalau beliau berbuat kesyirikan, maka kesyirikan tetap akan mencacati kedudukan beliau. Tidak pandang bulu siapapun itu. Semua Nabi dan Rasul Allah Ta'ala kalau mereka berbuat kesyirikan, semuanya kena hukum. Allah Ta'ala berfirman di awal di surah Syura atau setelah membawakan kisah beberapa nabi-nabi dan Rasul Allah Ta'ala menutup dengan firman-Nya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, seandainya mereka berbuat syirik, nabi-nabi yang tadi saya bawakan kisahnya, seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan terhapus semua amalan yang mereka perbuat. Maka syirik ancaman kepada semuanya, termasuk kepada para nabi dan rasul. Dan itu mewajibkan kita takut kepada kesyirikan. Dalil yang ketiga, wa fil hadisi, dalam sebuah hadis. Hadis ini dari sahabat Mahmud ibnu Labid. Dari sahabat Mahmud ibnu Labid radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar
fasu'ila anhu faqala ar-riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dosa yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Maka beliau ditanya, apa itu syirik asghar? Faqala ar-riya. Beliau bersabda ar-riya. Baik, hadis ini yang dijadikan sebagai judul bab oleh beliau. Ya. Bab al-khauf minasyirik. Di hadis ini akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Jadi judul bab beliau ambil dari hadis ini. Ini menunjukkan kepada kita wajib bagi kita untuk takut kepada kesyirikan. Kenapa kita wajib takut? Nabi Muhammad SAW saja takut. Ya kan? Nabi Muhammad SAW saja takut. Dan yang paling dia takutkan menimpa kita adalah syirik. Maka selayaknya kita apa? Kita wajib takut kepada kesyirikan. Karena ini yang paling dikhawatirkan. Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan hal ini bukan pada manusia biasa. Pada sahabat beliau, sahabat-sahabat terdekat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, 10 orang yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Masuk di dalam hadis ini 10 orang yang dijamin masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada mereka, yang saya takutkan kepada kalian, wahai di antara mereka 10 orang itu. Jadi bukan manusia-manusia biasa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Sahabat sudah sampai seperti ini keadaannya, Nabi tetap bersabda, yang saya takutkan menimpa kalian, wahai sahabat-sahabatku. Nah, kalau ini menjadi dosa yang paling beliau takutkan menimpa para sahabatnya, apalagi kita. Maka hanya orang jahil, hanya orang bodoh yang mengatakan saya ikhlas. Yang mengklaim dirinya ikhlas itu hanya orang bodoh. Para ulama rahimahumullahu ta'ala semuanya yattahimuna nafsahu. Mereka menuduh niat mereka sendiri. Mereka su'uzon pada diri mereka sendiri. Su'uzon, ikhlas itu berat, kami belum mampu. Bukannya mereka tidak mampu, tapi mereka tidak mau mengklaim diri mereka ikhlas. Tidak mau mengaku bahwa saya ikhlas. Menunjukkan hal ini sangat sulit. Ya. Karena beliau SAW bersabda bahwa dosa yang paling aku takutkan kepada kalian, wahai para sahabatku, apalagi kepada manusia-manusia yang datang setelah para sahabat, yang itu mengharuskan kalian takut kepadanya adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka beliau ditanya apa itu syirik kecil? Faqala ar-riya. Riya adalah syiriknya ahli ibadah. Ya. Syiriknya ahli ibadah. Dosanya ahli ibadah itu diriya. Orang yang ada di diskotik, orang yang ada di tempat-tempat kemaksiatan, bukan riya masalahnya. Ya. Masalah mereka bukan riya. Riya itu masalahnya orang yang sholat dalam masjid. Itu masalahnya riya. Kalau mau cari orang riya, cari di dalam masjid. Cari di majelis-majelis ilmu. Ya. Cari di tempat-tempat ibadah. Jangan cari riya di diskotik, cari riya di pinggir pantai, di mal-mal. Tidak ada riya di situ. Riya kalau mau dapat dalam masjid, dalam majelis ta'lim, dalam majelis ilmu. Nah, itu banyak riya di situ. Al-a'mal madkhulah. Amalan itu disusupi. Ya. Guru kami Syekh Mash'an bin Ziyad Al-Harithi hafizahullahu taala, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa ketika saya membaca hadis ini, ketika kami mengikuti pelajaran hadis ini, kitab tauhid dari guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibnu Aqil rahimahullahu taala, beliau berkata kepadaku, ya Aba Abdillah annal a'mala madkhulah. Wahai Abu Abdillah, yakni maksudnya Syekh Mish'an ini, wahai Abu Abdillah, sesungguhnya amalan itu disusupi. Setiap amalan ibadah yang kita kerjakan itu ada penyusupnya. Dan beliau pun berkata kepada kami, ya, kata beliau,
mengingatkan kepada semua yang hadir, annal a'mal madkhulah. Sesungguhnya setiap amalan itu disusupi. Tidak peduli amalan apapun yang kamu kerjakan. Mulai dari sholat yang kamu kerjakan sendiri di rumah, sampai sholat yang kamu kerjakan di masjid secara berjamaah, ya, yang kamu meroja sendiri hafalanmu atau yang kamu meroja di hadapan orang, banyak orang, setiap amalan tidak lepas dari penyusup, maka waspada. Itulah ar-riya. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa riya yang dimaksud di sini adalah riya yang syirik asghar, bukan riya yang syirik akbar. Karena riya itu ada dua, ada riya yang merupakan syirik asghar dan ada riya yang merupakan syirik akbar. Riya yang syirik akbar ini mengeluarkan dari Islam. Riya kalau syirik akbar mengeluarkan dari Islam. Seperti riyanya orang-orang munafik, alladzina hum yuraun. Alladzina hum yuraun. Karena itulah para ulama qurra membahas dalam masalah hukum-hukum al-waqf wal ibtida. Salah satu ilmu dalam ilmu tajwid ada namanya al-waqf wal ibtida, di mana kita boleh berhenti dan di mana kita boleh memulai. Mereka mengatakan di antara wakaf yang terlarang dalam Al-Qur'an adalah disebutkan contohnya dalam surah Al-Maun. Fawailul lil musallin, di sini tidak boleh wakaf, tidak boleh berhenti. Harus lanjut. Ini termasuk wakaf yang dilarang. Harus dilanjut. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa? Karena kalau wakaf di situ maknanya celakalah orang yang salat, titik sampai di situ. Ini maknanya tidak benar. Mana ada orang salat celaka? Langsung sampai sini. Karena itulah tidak boleh wakaf di situ, dilarang dalam aturan dalam membaca Al-Qur'an tidak boleh wakaf di situ, harus dilanjut bacanya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Supaya maknanya jelas. Celakalah orang-orang yang salat yang lalai dalam salatnya. Siapa itu? Alladzina hum yuraun, yang mereka riya dalam salatnya. Iya. Baik. Riya yang dimaksud di sini oleh Nabi SAW adalah riya yang syirik asghar, yaitu ibadahnya hanya untuk Allah, salatnya hanya untuk Allah, cuman dia ingin dipuji. Sudah kita sebutkan kemarin apa definisi syirik asghar. Apa definisi syirik asghar kemarin? Apa itu syirik asghar? Amalan yang disebutkan oleh syariat bahwa itu syirik, tapi tidak ada penyembahan kepada selain Allah di situ. Riya, apakah ada penyembahan kepada selain Allah di situ? Tidak ada. Tanya orang yang riya, dia menyembah selain Allah enggak? Enggak. Salat saya untuk Allah. Beribadah kepada Allah, cuman ingin dipuji. Lah sampai sini, maka tidak ada penyerahan ibadah kepada selain Allah di riya. Cuman karena syariat menamakan itu riya, maka itu dihukumi apa? Afwan. Karena syariat menamakan riya itu syirik, maka dikatakan syirik asghar. Sudah kita sebutkan kemarin dua definisi di kalangan ulama. Ada dua pendapat di kalangan ulama dalam mendefinisikan syirik asghar, dan itu melahirkan perbedaan pendapat di antara mereka dalam menghukumi suatu amalan itu syirik asghar atau tidak. Dibangun di atas dua definisi yang sudah kita sebutkan. Baik. Kemudian hadis ini menjadi dalil pembagian syirik yang kita sudah sebutkan. Kalau ada yang bertanya, apa dalilnya syirik terbagi dua? Syirik akbar dengan syirik asghar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini. Di sini Nabi SAW bersabda apa? Syirkul asghar. Kalau ada syirik asghar, berarti mafhumnya ada syirik apa? Akbar. Kata para ulama, pembagian syirik menjadi dua, asghar dan akbar, dalilnya adalah hadis ini. Hadis asghar, syirik asghar dipetik dari mantuk, dari lafaz hadisnya. Sementara syirik akbar dipetik dari mafhumnya, pemahaman terhadap hadisnya. Sudah sampai sini? Syirik asghar dipetik dari lafaznya, sementara syirik akbar dipetik dari apa? Pemahamannya, mafhumnya. Namanya mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Kalau ada syirik asghar, berarti ada syirik akbar. Nah, tapi yang tersebut dalam hadis yang asghar, sementara akbar pemahaman terhadap apa? Pemahaman terhadap hadis. Nah, ala kulli hal hadis ini jelas menunjukkan wajibnya seorang takut kepada kesyirikan. Hadis yang keempat, dalil yang keempat, wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man mata wa huwa yad'u lillahi nidda dakhala an-nar
rawahul Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mata, nah perhatikan, man mata, patokannya mata. Makanya ayat tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, dibawa kepada yang sudah apa? Sudah mati dan belum bertobat. Ini hadis memperjelas makna itu. Man mata, siapa yang sudah mati, tidak sempat bertaubat, dia meninggal, wa huwa yad'u min dunillahi nidda, dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah, niddan, tandingan-tandingan. Ya. Niddan itu mufrad, bentuk jamaknya andad. Andad. Apa itu andad? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Apa itu al-andad? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-andadu huwa syirku akhfa min dabibin namal ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Ibnu Abbas berkata, al-andad adalah kesyirikan, yang mana kesyirikan ini lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Al-andad adalah kesyirikan yang lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Ini tafsirannya Ibnu Abbas. Maka makna hadis ini, wa huwa yad'u min dunillahi nidda, yakni dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Siapa yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala, dakhalan nar, akan masuk neraka. Nah, siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah, maka akan masuk neraka. Akan masuk neraka. Baik. Masuk neraka di sini bagaimana maksudnya? Apakah masuk nerakanya kekal atau masuk nerakanya tidak kekal? Hah? Siapa yang meninggal dalam keadaan menyeru tandingan selain Allah Ta'ala, melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dakhalan nar, masuk neraka. Masuk nerakanya kekal atau tidak? Nah, ya tergantung kesyirikannya. Kalau dia melakukan syirik akbar, maka dia masuk neraka dan kekal dalam neraka. Tapi kalau dia melakukan syirik asghar dan dosanya lebih banyak dibandingkan kebaikannya, maka dia akan masuk neraka juga, tapi tidak kekal dalam neraka. Tidak kekal dalam neraka. Jelas sampai sini? Tidak kekal dalam neraka. Baik. Hadis ini jelas menunjukkan wajibnya seorang muslim takut kepada kesyirikan. Karena siapa saja yang berbuat syirik, siapa yang meninggal dalam keadaan masih sementara melakukan kesyirikan, dalam artian belum bertaubat dari kesyirikan yang dia lakukan, maka dia pasti akan masuk neraka. Ya, dia akan masuk neraka. Baik. Karena itulah masuknya seorang pelaku kesyirikan dalam neraka itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama ada dukhulan ta'bidan. Dukhul ta'bid, masuk dan tinggal selama-lamanya. Dan tinggal selama-lamanya. Dan yang kedua ada dukhul ta'midan. Masuk tapi tidak tinggal selama-lamanya di dalam. Tapi yang jelas siapa yang melakukan kesyirikan, dia akan masuk neraka. Ya. Kalau syirik akbar jelas, kalau syirik asghar kita katakan kalau amalan buruknya lebih banyak, iya, dia akan masuk neraka. Tapi kalau amalan baiknya lebih banyak, mengalahkan beratnya syirik asghar, maka tetap dia masuk surga, tidak akan ke neraka. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini? Cuma yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah syirik asghar, bahwa syirik asghar itu kalau meninggal tidak bertobat tidak pasti masuk neraka. Yang pasti masuk neraka syirik akbar. Adapun syirik asghar, kalau dia meninggal tidak bertobat, maka syirik asghar ini tetap ditimbang bersama dengan dosa-dosanya, kemudian dibandingkan dengan amalan baiknya. Kalau amalan baiknya besar dan berat, mengalahkan beratnya syirik asghar, maka dia langsung masuk surga.
tidak akan ke neraka. Walaupun dia punya syirik asghar, tapi amalan baiknya lebih besar dan lebih berat. Tapi kalau amalan buruknya lebih berat, maka dia masuk ke neraka. Iya. Demikian penjelasan para ulama, di antara yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Iya. Maka masuknya dia di neraka, kita katakan masuk neraka kekal kalau syirik akbar, dan masuk neraka tidak kekal kalau syirik asghar dan amalan buruknya lebih apa? Lebih berat dibandingkan amalan baiknya. Baik. Wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhuma. Ini hadis yang terakhir. Dalil yang terakhir. Wali muslimin an Jabir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sama sekali, maka akan masuk surga. Dan siapa yang berjumpa dengan Allah, yakni mati, berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan sekecil apapun, maka dia akan masuk neraka. Ini sudah kita bahas sebelumnya, bahwa orang yang meninggal dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan masuk surga. Masuk surga ada dua, ya kan? Yang pertama ada dukhulan awwalian, ya, masuk pertama kali, atau masuk pada akhirnya akan masuk, walaupun ke neraka lebih dahulu. Walaupun dia singgah ke neraka lebih dahulu. Demikian pula di sini, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. 6. Dakhalan nar ya sama seperti tadi. Kalau syiriknya syirik akbar, maka dakhalan nar ta'bidan, masuk di neraka selama-lamanya, tinggal di dalamnya. Kalau syiriknya syirik asghar dan dosanya lebih berat dibandingkan kebaikannya ketika ditimbang, maka dia akan masuk ke dalam neraka ta'midan, sementara waktu, namun dia akan keluar darinya kalau dia melakukan syirik asghar. Nah, Allahu taala a'lam bissawab. Ini selesai 5 dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, tegas menunjukkan wajibnya seorang muslim takut kepada kesyirikan. Nah, sudah masuk waktu betul? Belum? Azan. Biasanya ada bunyi-bunyi timer. 1 menit lagi. Baik. Qala rahimahullahu taala fihi masail. Di sini ada 11 masalah yang terdapat dalam bab ini. Al-mas'alatul ula al-khaufu minasyirk. Wajibnya takut kepada kesyirikan. Mana dalilnya? 5 dalil itu semuanya menunjukkan wajib takut kepada kesyirikan. Al-mas'alatus tsaniyah anna riya'a minasyirk. Masalah kedua, bahwa riya termasuk kesyirikan. Cuman syirik apa? Nah, tergantung. Riya itu ada yang syirik asghar, ada yang syirik akbar. Adapun yang dimaksud di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syirik asghar adalah riya, yakni riyanya kaum muslimin, yaitu dia beribadah kepada Allah tapi ingin dipuji, ingin didengar. Itu riyanya kaum muslimin. Kalau riyanya orang munafikin yang riyanya ini mengeluarkan dari Islam, itu memang salatnya bukan untuk Allah. Sudah sampai sini? Memang tujuannya murni untuk melindungi nyawanya. Orang munafik itu salat murni karena supaya tidak dibunuh, bukan karena Allah. Itu riyanya orang munafik. Riya seperti ini mengeluarkan dari Islam. Kalau riyanya kaum muslimin, yakni dia masih muslim tapi riya adalah dia salatnya untuk Allah, tapi ada juga keinginan untuk dipuji. Tapi asalnya salatnya untuk Allah, lillahi ta'ala asalnya. Cuman ada keinginannya untuk dipuji. Itu bedanya riyanya orang muslim dengan riyanya orang kafir. Riyanya orang munafik. Wallahu a'lam bissawab. Al-mas'alatu tsalisah annahu minasyirkil asghar. Masalah yang ketiga, bahwa riya termasuk syirik asghar. Kita katakan syirik asghar kalau dia salat untuk Allah, dia beribadah untuk Allah, cuman disisipi keinginan dipuji, disebut namanya dan seterusnya. Tapi kalau salatnya, puasanya, sedekahnya murni untuk selain Allah Ta'ala, maka itu riya yang syirik akbar. Jelas? Riya yang syirik akbar. Wallahu alam bissawab. Baik, adzan dulu.
Baik. Kita selesaikan sedikit lagi nih. Qala rahimahullahu taala al-mas'alatur rabi'ah annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala salihin. Masalah yang keempat bahwa riya ini adalah dosa yang paling dikhawatirkan menimpa orang-orang soleh. Dosa yang paling dikhawatirkan menimpa orang-orang soleh. Bahkan memang orang soleh penyakitnya ini riya. Orang soleh, orang berilmu penyakitnya riya. Orang berilmu apalagi ahli ibadah juga sama. Dia beribadah sangat rentan dengan riya, ingin didengar, ingin dipuji. Demikian pula seorang alim ketika berbicara, seorang yang berilmu ketika berbicara, ya sangat rentan dengan yang namanya apa? Riya, sum'ah, ingin didengar oleh orang, ingin dilihat oleh orang. Maka riya ini penyakitnya ahli ibadah dan ahli ilmu. Ya, penyakitnya ahli ibadah dengan ahli ilmu. Semakin dekat seorang beribadah kepada Allah, maka ini ancaman lebih besar lagi. Ya, semakin dekat seorang kepada Allah, maka ancaman riya makin besar pada dirinya. Ya, karena itulah riya berada di tempat-tempat ibadah, bukan di tempat-tempat maksiat. Al-khamisah qurbul jannati wan nar, dekatnya sorga dengan neraka. Ya. Yani cuman satu masalah, kamu meninggal dalam keadaan apa? Ya, dekat. Kamu meninggal dalam keadaan apa? Kamu meninggal dalam keadaan bebas syirik, atau kamu meninggal dalam keadaan sedang berbuat syirik atau tidak bertobat dari kesyirikan. Batasnya cuma itu. Menunjukkan apa? Surga dan neraka dekat. Karena batasnya cuma itu toh, satu itu. Kamu meninggal dalam keadaan apa? Syirik, neraka, tidak syirik, surga. Jadi dekat surga dengan neraka itu. Itu maksudnya di sini. As-sadisa al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid. Nabi SAW menggabungkan, menunjukkan dekatnya surga dan neraka digabungkan dalam satu hadis, yaitu pada hadisnya Jabir yang terakhir tadi. Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Digabungkan dalam satu hadis. As-sabi'ah, masalah yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah.
Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar walau kana min a'badin nas. Masalah yang ketujuh, siapa yang berjumpa dengan Allah meninggal dalam keadaan tidak melakukan syirik atau dia pernah berbuat syirik tapi sudah bertaubat, maka dia akan masuk surga. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik, maka dia akan masuk neraka walaupun dia adalah hamba yang paling kuat ibadahnya. Walau kana min a'badin nas. Walaupun dia manusia yang paling kuat ibadahnya, kalau meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari kesyirikan, maka dia masuk neraka. Ini jelas menunjukkan wajibnya takut kepada kesyirikan. Kalau orang yang ahli, yang paling kuat ibadahnya saja masih bisa masuk neraka, apalagi yang ibadahnya biasa-biasa saja. Ya. Ini lebih rawan, lebih rentan lagi masuk ke dalam neraka. As-saminah, masalah yang ke-8, al-mas'alatul azimah, su'alul khalil lahu wa libanihi wiqayata ibadatil asnam. Masalah yang ke-8, ini permasalahan yang penting, yaitu permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diri beliau dan untuk anak keturunan beliau. Beliau meminta penjagaan dari penyembahan kepada berhala. Ini masalah yang penting. Ya. Nabi meminta untuk dirinya dan meminta untuk anak keturunannya yang Allah pilihkan setelahnya. Mereka semua adalah nabi. Nabi Ismail, Ishak, Yakub, semua nabi-nabi. Tapi Allah Ta'ala sudah, atau Nabi Ibrahim sudah mintakan perlindungan bagi mereka seluruhnya. At-tasiyah i'tibaru bihalil aktsar liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kenapa Nabi Ibrahim meminta perlindungan dari menyembah berhala, meminta perlindungan agar tidak menyembah berhala? Disebutkan dalam lanjutan ayatnya di surah Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, lindungilah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kenapa? Ya Allah, berhala ini, kesyirikan ini, selain Allah ini telah menyesatkan banyak orang. Kata beliau, perhatikan, i'tibar bihalil aksar. Hendaknya seorang itu memperhatikan keadaan mayoritas di negerinya. Kenapa Nabi Ibrahim meminta perlindungan dari kesyirikan? Karena mayoritas di negerinya apa? Pelaku syirik. Maka jangan menganggap, yang penting saya tidak perlu saya minta perlindungan. Banyak orang tapi saya tidak. Enggak, yang jadi patokan adalah keadaan banyak orang. Yani kalau mereka orang yang banyak bisa seperti itu, apa jaminan kamu tidak ikut-ikutan dengan mereka? Kan begitu. Itu maksudnya di sini. Jadi selalu perhatikan keadaan banyak orang. Jadikan pelajaran jadikan keadaan kebanyakan orang sebagai pelajaran. Di zaman kita, kemaksiatan lebih banyak dibandingkan ketaatan. Pelaku kemaksiatan mayoritas, pelaku ketaatan minoritas. Maka pelaku ketaatan yang minoritas ini wajib minta perlindungan kepada Allah dari kemaksiatan, dijauhkan dari kemaksiatan dengan semua macam bentuknya, dijauhkan dari semua fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, mengingat korbannya lebih banyak dibandingkan yang selamat. Ya. Maka lakukan ini pada semua jenis dosa-dosa. Kapan saja di satu tempat yang melakukan dosa lebih banyak dibandingkan yang tidak, maka minta perlindungan kepada Allah. Karena tidak ada jaminan kamu tidak sama seperti mereka. Ya. Bisa saja kamu termasuk ke dalam mereka. Al-asyirah fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahul Bukhari. Dalam bab ini terdapat penafsiran la ilaha illallah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari. Oh, ini panjang ini penjelasannya, masalah yang ke-10 ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau kita mau mengetahui penafsiran la ilaha illallah menurut Imam Al-Bukhari, kita harus masuk ke Sahih Bukhari, kemudian kita kumpulkan semua hadis-hadis, hadisnya Ibnu Mas'ud ini, hadisnya Ibnu Mas'ud dan hadisnya Jabir yang Al-Bukhari sebutkan dalam Sahih Bukhari, dikumpulkan semua, baru kita lihat apa maunya beliau. Di dalam bab apa beliau sebutkan. Karena Al-Bukhari rahimahullahu taala, Sahih Bukhari termasuk kitab yang paling susah untuk dipahami. Ya. Bukan buku pemula, bukan mau dipelajari orang-orang baru belajar Sahih Bukhari ini. Ini buku yang sangat sulit untuk dipahami, harus butuh bantuan guru. Ya. Butuh bantuan penjelasan para ulama. Nah, kata beliau dalam hadis ini terdapat penafsiran la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Dijelaskan oleh para ulama
Apa maksudnya? Imamul Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan salah satu dari hadisnya Jabir ibn Abdullah ini, hadisnya Ibnu Mas'ud, afwan. Hadisnya Ibnu Mas'ud, "Man mata wa huwa yad'u lillahi nidda dakhalan nar." Hadis ini disebutkan di salah satu tempatnya disebutkan dalam Kitabul Janaiz. Hadis ini diulangi di beberapa tempat oleh Imamul Bukhari, di 4 atau 5 tempat. Salah satu tempatnya dalam Kitabul Janaiz. Dalam kitab apa? Dalam Kitabul Janaiz pada bab penjelasan mengenai man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka masuk surga. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka masuk surga. Ini dalam Kitabul Janaiz dalam Sahih Bukhari. Boleh membawakan hadisnya Abdullah bin Mas'ud untuk menjelaskan hadis ini dalam bab ini. Bab siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Nah, apa maksudnya la ilaha illallah? Apa maksudnya mengucapkan la ilaha illallah di akhir umur masuk surga? Maksudnya diterangkan dalam hadis ini bahwa maksud mengucapkan la ilaha illallah di akhir umur bukan sekedar mengucapkan dengan mulut, tapi melaksanakan konsekuensinya. Yaitu apa? Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Itu tafsirannya la ilaha illallah. Jadi hadis dalam riwayat Imamul Hakim, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga, tidak boleh dipahami secara tekstual, secara zahir. Pokoknya ucapan terakhirnya la ilaha illallah aman. Bukan itu maksudnya. Karena Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah mengutip ijma, kesepakatan para ulama bahwa la ilaha illallah tidak didapatkan faidahnya hanya dengan sekedar mengucapkannya. Enggak, sepakat para ulama, keutamaan la ilaha illallah enggak didapatkan hanya dengan sekedar apa? Mengucapkannya. Kalau begitu apa maksudnya di hadis itu? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga? Apa maksudnya la ilaha illallah di situ? Maksudnya adalah hadis ini. Al-Bukhari membawakan hadis ini sebagai penjelas, yaitu man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalal nar. Ya, siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik maka masuk neraka. Kata Ibnu Mas'ud, dan saya katakan, ini hadis mudraj. Hadis apa? Mudraj. Kata Ibnu Mas'ud, dan saya menambahkan, siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan maka masuk surga. Lihat sampai sini, maka maksudnya siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga, maksudnya adalah siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik. Itu tafsirannya la ilaha illallah di sini. Ya, jadi tafsiran la ilaha illallah adalah tidak melakukan kesyirikan. Tafsir ucapan terakhir la ilaha illallah adalah tafsirnya adalah apa? Meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik. Itu maksudnya. Jadi bukan yang penting ucapan terakhirnya la ilaha illallah, bukan itu. Tidak secara tekstual dipahami seperti itu. Jelas? Ini menunjukkan detailnya dan dalamnya pendalilan dari Imamul Bukhari rahimahullahu taala yang juga ditangkap oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kemudian masalah yang terakhir al-hadi asyar fadilatu man salima minasy-syirk. Keutamaan orang-orang yang selamat dari kesyirikan bahwa dia akan masuk surga. 6. Walillahil hamd, selesai pembahasan bab yang keempat. Nakti bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.